Mari kita mengucap syukur di dalam doa dan juga kita melakukan kerendahan hati kita sebelum kita menyambut sabda Tuhan. Di dalam doa mari kita bersama-sama bersekutu. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami, memelihara kami seperti orang tua yang sangat melindungi dan mengasihi anak-anaknya. Kami sungguh bersyukur di tengah segala kerinduan kami untuk tetap bersekutu, Engkau masih mengizinkan kami menikmati kesempatan dalam persekutuan yang kami lakukan, sekalipun harus tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Kasih-Mu Tuhan kiranya juga senantiasa memberikan kepada kami pengharapan bahwa akan ada satu masa nanti kami akan kembali berjumpa dalam persekutuan yang jauh lebih erat, penuh kasih mesra, dan tentunya berlimpah dengan kesehatan dan anugerah Tuhan. Namun kami juga sadar bahwa setiap harapan kami, seringkali kami juga mengabaikan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan sendiri untuk kami lakukan dalam hidup kami. Tidak jarang kami juga melakukan apa yang seharusnya kami jauhi dari kehidupan kami karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak sadar kami pun seringkali melukai hati orang-orang yang kami kasihi di tengah keluarga, maupun juga sanak saudara dan bahkan para sahabat. Oleh karena kami fokus pada apa yang menjadi kebutuhan diri kami, kebutuhan pribadi kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami untuk menjaga kekudusan hidup. Karena pada saat ini, ketika kami sadar kami membutuhkan penyertaan Tuhan, kami juga menyadari bahwa hanya oleh karena anugerah pengampunan-Mu sajalah kami mampu untuk melanjutkan kehidupan agar kami tetap memelihara rasa syukur dan bahkan juga dapat merasakan kembali damai sejahtera Tuhan hadir dalam hidup kami. Maka pada saat ini juga kami mohon urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami juga beroleh hikmat untuk kami dapat menyambut kehadiran Tuhan dalam sabda yang akan kami dengar dan kami renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Setelah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, kini mari kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam sabda yang akan kita renungkan bersama. Yang pada saat ini kita akan renungkan dari perkataan Rasul Paulus kepada anak didiknya di dalam iman melalui surat keduanya, yaitu adalah surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Pasal yang pertama, secara khusus ayat yang kelima, akan saya bacakan bagi oma opa sekalian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Om apa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu penggal nasihat yang sebenarnya disampaikan oleh Rasul Paulus dalam rasa kekagumannya kepada Timotius, karena sekalipun dia sangat memiliki usia yang muda belia, tetapi mampu untuk menunjukkan kualitas pertumbuhan iman yang sangat baik. Kualitasnya sebagai seorang pengikut Kristus, sekalipun tidak bersama dengan keluarga yang utuh, tetapi berhasil untuk dipertahankan dan bahkan juga dapat menjadi satu teladan pemimpin di tengah kehidupan berjemaat yang dipercayakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dari mana Timotius dapat memiliki iman yang sebegitu luar biasa hebat, kuat, tangguh sebagai anak muda? Dan dari sini kita melihat, dan tentu ini juga sudah sering kita renungkan bersama, dia memiliki itu semua karena ada warisan yang disampaikan oleh nenek dan ibunya, yaitu Lois dan Eunike, tentang keberadaan dan kehidupan pertumbuhan iman Timotius. Om apa yang terkasih, zaman sekarang ada istilahnya pekerjaan kaum sepuh itu adalah sebagai seorang MC gitu ya. Bahasa kerennya alias momong cucu. Bagi oma-opa yang memiliki keluarga begitu besar dan pertumbuhan anak-anak juga sudah sangat dewasa, tentu bersyukur sekali anak-anak menikah dan kita punya tambahan anak lagi melalui menantu, bahkan juga dikaruniakan Tuhan dengan kehadiran cucu, tidak hanya satu bahkan mungkin lebih dari satu. Tentu itu semua adalah kebanggaan hidup banyak kaum sepuh
tetapi tidak kemudian menjadi patah sukacita bagi oma opa yang belum mendapatkan kesempatan seperti orang pada umumnya, memiliki menantu dan kemudian memiliki cucu juga. Karena tidak semua orang memiliki anugerah seperti apa yang diharapkan oleh kita. Dan tentu kita juga menyadari hidup kita ini bukan dalam rancangan kita sendiri, tapi juga dalam rancangan Tuhan. Bagaimanapun juga, kehidupan seorang kaum sepuh itu memiliki sebuah kebahagiaan tersendiri kalau bisa memiliki kesempatan untuk ngasuh cucu. Karena di situ secara psikis oma opa melihat kehidupan awal manusia, kehidupan awal diri sebagai manusia dalam rupa anak yang begitu mungil. Dan mungkin malah mengenang bagaimana dulu mengasuh anak saat kecil, dan kemudian itu terreview lagi atau teringat lagi dengan ketika menggendong cucu atau mengasuh cucu. Dan tanpa disadari, sebenarnya kadang-kadang kesenangan cucu juga menjadi kesenangan kita. Sampai kita lupa bahwa cucu yang kita kasihi memiliki orang tua yang juga sangat mengasihinya dengan berbagai larangan ataupun nasihat dan aturan yang harus ditaati. Dan tidak jarang akhirnya keberadaan cucu itu membuat konflik sedikit antara oma opa sebagai nenek dan kakek bersama dengan anak kandung oma opa sendiri ataupun menantu, karena berbeda aturan. Ketika dilarang oleh orang tuanya, cucu nangis, tapi kemudian dibela oleh kakek neneknya. Nah, dalam hal seperti itu, banyak orang tua dari anak-anak yang menitipkan anak-anak itu kepada kakek neneknya, mempertimbangkan apakah usia kakek nenek itu masih memungkinkan untuk mengasuh cucu. Karena juga ternyata ada yang masih meyakini bahwa kaum sepuh itu kalau sudah semakin lanjut umurnya, hidupnya sama seperti anak-anak. Masa anak-anak mengasuh anak-anak? Oma opa, mari kita buktikan. Mari kita kaji kembali, apakah statement itu masih berlaku dalam kehidupan oma opa? Semakin lanjut usia, kehidupan orang semakin kekanak-kanakan. Benarkah demikian? Saya menantang oma opa untuk bercermin dengan statement tersebut karena saya memperhatikan tidak semua kaum sepuh itu berangsur-angsur kembali menjadi anak-anak. Bahwa secara fisik kembali melemah dan memiliki ketergantungan dengan orang-orang di sekitarnya, itu sama seperti kanak-kanak, ya. Tetapi perkembangan sosial, perkembangan mental, spiritual orang tua tidaklah demikian. Seorang psikolog mengatakan bahwa justru ketika seorang semakin lanjut usia, semakin bertambah usianya, ada satu kekhasan yang tidak bisa dimiliki oleh anak-anak, yaitu adalah semangat keinginan untuk bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu tidak dimiliki oleh banyak anak-anak. Semangat itu yang mari kita renungkan bersama, bahwa diam dalam hati dan pikiran oma opa. Kalau masa kanak-kanak adalah masa di mana kanak-kanak memperhatikan egonya sendiri, kepentingan mereka sendiri. Tetapi justru malah sebaliknya di masa kaum senja, orang semakin bertambah usia sebagai kaum sepuh, tidak lagi memperhatikan diri sendiri. Dalam tingkat kedewasaan tertentu, kaum usia indah itu justru malah memancarkan sebuah perhatian yang lebih luas. Bahkan memperhatikan kehidupan yang universal. Bila perlu, diri ini tidak perlu dipikirkan lagi. Yang penting adalah bagaimana kehidupan generasi muda ke depan akan tetap terus bertahan di tengah segala tantangan dunia. Nah, itu kekhasan yang dimiliki oleh kaum sepuh yang memiliki kedewasaan mental dan spiritual, yang ditunjukkan dalam hal ini melalui teladan Lois, nenek dari Timotius. Dia begitu sangat memperhatikan pertumbuhan iman dari cucunya, sehingga di setiap interaksi dengan cucunya terkasih Timotius, dia berusaha untuk mengambil sebuah kesempatan untuk bisa memberikan didikan, ajaran, sehingga Timotius kelak akan memiliki pertumbuhan iman yang diharapkan, membawa dampak yang baik bagi banyak orang. Walaupun memang tidak diceritakan secara spesifik dalam cerita ataupun juga nasihat yang Rasul Paulus sampaikan di sini. Tetapi mari kita coba meyakini bersama bahwa tidak mungkin seorang cucu atau seorang anak atau seorang pribadi hilang relasinya begitu saja ketika dia
dinilai sebagai pribadi yang memiliki kualitas iman yang baik gitu. Pasti ada pengaruh yang baik juga dari orang-orang yang memberikan didikan dan pengajaran. Dan dalam hal ini Lois dan ibunya Timotius, yaitu Eunike lah yang disebutkan sebagai pemberi teladan dalam kehidupan Timotius. Dan saya percaya Om Opa terkasih juga memiliki perkembangan spiritual yang semakin bertumbuh ke arah pribadi yang terus-menerus mengarahkan perhatian bukan lagi kepada diri sendiri, bukan hanya untuk sekelompok kecil keluarga kita sendiri, tetapi untuk kehidupan yang jauh lebih luas. Kehidupan generasi muda gereja, kehidupan generasi muda di tengah masyarakat, kehidupan bangsa Indonesia itu menjadi sebuah perhatian yang tentunya bagi kaum sepuh sudah sangat menjadi sebuah keprihatinan dan bahkan masuk dalam setiap doa. Dan kemudian diwujud nyatakan dalam setiap pengajaran ataupun juga perkataan-perkataan kepada setiap generasi muda yang dijumpai. Mungkin tidak cucu sendiri, tetapi mungkin anak sekolah minggu yang kita jumpai di gereja, atau mungkin kepada anak-anak tetangga yang suka main ke rumah Oma Opa gitu. Mereka pasti menjadi perhatian yang memiliki satu hal yang indah gitu ya. Kalau kita renungkan bersama, mereka tentu menjadi satu sosok yang sangat perlu untuk terus diperhatikan oleh Oma Opa agar kelak menjadi pribadi yang berguna dan memiliki akhlak yang baik sesuai dengan harapan keluarga ataupun juga masyarakat. Dan kiranya keinginan tersebut benar-benar lahir dari satu harapan yang besar, harapan yang sehat secara sosial, untuk Oma Opa bisa menyadari bahwa peran Oma Opa itu menjadi berkat masih terus harus dilanjutkan. Dan kiranya itulah yang membuat kita beda, membuat Oma Opa berbeda. Usia boleh lanjut, tetapi pelayanan untuk terus membawa berkat itu justru malah semakin kuat. Dan bahkan dampak untuk membawa berkat semakin luas itu semakin dinyatakan. Maka selamat menjadi supporter terutama bagi generasi muda dimanapun Om Opa berada, agar kehidupan dunia ini boleh semakin baik bersama dengan Om Opa sebagai teladan hidup bagi banyak orang muda. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai Om Opa agar senantiasa menjadi supporter yang hebat. Amin. Mari kita merespon sukacita dari panggilan hidup yang telah Oma Opa renungkan melalui perkataan Rasul Paulus ini, melalui persembahan yang akan kita himpun bersama dengan dasar firman Tuhan yang tertera di dalam tayangan berikut. Setelah kita bersama-sama menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan dan juga pujian, maka mari kita kembali
Satukan hati kita di dalam doa syafaat dan juga kita menyambut berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, sungguh besar kasih setiamu, hikmatmu telah memberikan kepada kami kesadaran bahwa sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, di tengah keluarga ada begitu banyak tanggung jawab yang masih tetap harus kami lakukan, terutama dalam kami menjaga kualitas hidup kami untuk dapat menjadi teladan yang memberikan petunjuk bagaimana generasi muda di sekitar kami dapat hidup dengan moralitas yang baik, dengan kualitas iman yang kuat, di tengah segala tantangan zaman yang masih terus akan kami lalui bersama. Kiranya Tuhan boleh menghadirkan terlebih dahulu Roh-Mu yang kudus dalam hati dan pikiran kami, agar sebagai kaum sepuh, kami tetap dapat melekatkan diri kami pada hikmat Tuhan, dan kemudian juga dapat menyatakan hikmat itu dalam setiap perkataan, pengajaran, dan bahkan perbuatan yang kami saksikan di hadapan keturunan kami, di hadapan generasi muda yang Tuhan izinkan untuk kami pelihara. Dan pada kesempatan saat ini, melalui firman-Mu kami juga dipanggil kembali untuk dapat memiliki semangat bahwa hidup yang masih Tuhan anugerahkan adalah hidup yang semestinya kami jaga, agar kami senantiasa membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami telah menyatakan juga rasa syukur yang telah kami serahkan dan akan kami serahkan melalui kehidupan kami bergereja. Tuhan, kiranya kuduskan hati dan pikiran kami agar kami juga menyadari bahwa seluruh keberadaan hidup kami selagi kami bernafas adalah persembahan hidup yang Tuhan nantikan. Sehingga saatnya nanti tiba, ketika kami akan meninggalkan dunia ini, keharuman nama-Mu lah ya Tuhan, yang akan menjadi sebuah kemuliaan untuk kami dapat wariskan kepada generasi selanjutnya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan setiap pergumulan kami, agar kami pun tidak kemudian terhambat untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan biarlah kiranya dalam persekutuan yang akan kami lakukan di kemudian hari, kami pun dapat senantiasa memelihara serta rasa syukur dan sukacita, sehingga itu semua menjadi kekuatan untuk kami dapat melanjutkan kehidupan dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Ke dalam kasih dan kemuliaan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami arahkan rasa syukur kami yang kami ungkapkan dengan sangat sederhana, dan setiap permohonan doa yang tak tersampaikan dalam kata, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu jugalah Tuhan, kami mohon berkat-Mu kiranya melimpah dalam kehidupan kami. Mari kita arahkan hati kita menyambut berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan kita dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.